Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sahabat-sahabat ruang dengar yang saya hormati. Alhamdulillah kembali saya bisa hadir di ruang dengar semua. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak mempertajam apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Bahwa senyum, sapaan yang hangat itu ternyata pengaruhnya luar biasa. Bahkan mampu meringankan beban seorang pasien yang sedang sakit. Saya ambil contoh satu kejadian. Saya bertemu dengan satu keluarga kecil sahabat saya yang baru saja pulang berobat dari seorang dokter yang jumlah pasiennya itu luar biasa. Bagaimana tidak? Karena untuk berobat di tempat sang dokter ini, tuh pasien harus rela untuk mengambil nomor antrian dari sejak pukul 10 pagi. Padahal sang dokter baru buka prakteknya itu pukul 16 sore hari. Saya tahu persis jika sahabat saya ini rumahnya cukup jauh dari tempat praktek sang dokter. Namun demi kesembuhan putra sulungnya, ya dia rela datang ke tempat sang dokter. Meski hanya berkendaraan roda 2 dan jauh lagi. Saya ngobrol sebentar dengan beliau karena khawatir keburu malam saat itu. Maklum saat itu waktu di jam tangan saya sudah menunjukkan pukul 20:05. Saya pulang dari pengajian di sebuah masjid di kawasan Bandung Selatan yang rutin dilaksanakan tiap hari Kamis ya, pada maghrib sampai dengan Isya. Obrolan selanjutnya sebetulnya saya lakukan keesokan harinya lewat HP ya, lewat handphone saya, sekalian menanyakan kondisi putra sulungnya. Setelah ditanyakan kondisi putra sulungnya tadi, dia menjawab, alhamdulillah jika anaknya itu sudah ikut sholat subuh berjamaah lagi dengannya di masjid. Dia katakan anaknya sehat, bugar, dan terus mengucapkan terima kasih atas doa saya buat putranya tadi malam. Lalu saya penasaran, saya tanya sakit apaan, sakit apakah gerangan putranya ini. Sahabat saya itu menjawab bahwa dirinya tidak diberitahu. Hanya sang dokter bilang bahwa anaknya itu perlu istirahat saja. Besok juga katanya dia akan sehat kembali. Dan kata dia tanya sang dokter, dok apa perlu dikasih obat anak saya kata. Lalu sang dokter bilang, oh tidak usah, paling dikasih vitamin saja. Ya, bahkan dia menganjurkan katanya pada saat itu beri dia makanan yang bagus ya. Kemudian ya kalau vitamin itu kalau perlu dikasih ya. Cukup aja katanya beri saja anaknya itu buah-buahan seperti pisang, pepaya, jeruk. Dan ya berilah madu supaya tambah sehat, begitu katanya. Jadi pendek kata, resepnya murah sekali. Saya katakan saat itu kepada sahabat saya, kalau yang dibutuhkan cuman itu, saya katakan, kalau begitu tidak usah perlu jauh-jauh datang ke dokter. Saya bilang, kawan saya menjawab, jika anaknya itu suka dengan cara sang dokter melayani dirinya. Karena dia datang bukan kali itu saja, dia memang pernah berkali-kali juga datang. Dia katakan bahwa dari tempat pendaftaran, jadi daftar ulang setelah nomor antrian diambil tadi pagi, lalu daftar ulang ke sang perawat. Sang perawat itu melayaninya dengan ramah, full senyum, ya. Kemudian dicatatnya semua, didengar semua keluhan dari anak saya, kata dia, dari anaknya ya. Sampai detil dicatatnya.
Dan catatan itu ternyata disampaikannya ke sang dokter yang bakal memeriksa anaknya tadi. Jadi sang dokter sudah sedikit banyak tahu lah apa yang diderita pasiennya sebelum masuk. Memang melelahkan, ya khawatirlah, bagi sang perawat, tapi sungguh jadi kenyamanan bagi pasien-pasien yang ada di sana. Inilah nampaknya salah satu di antara yang membuat kenapa pasiennya banyak gitu. Nah, begitu bertemu dengan sang dokter, katakan karena sahabat saya, kembali sapaan, senyuman, ya keramahan itu pun didapat. Dia mempersilahkan keluarga tersebut untuk duduk di tempat yang nyaman. Lalu sang anak pun segera diperiksanya sambil guyonan dengan tidak lupa memotivasi sang anak. Hingga sang anak ini sepertinya sembuh seketika, kata sahabat saya. Dia ngasih resep sih, tapi resep itu juga hanya vitamin, kata dia. Lalu setelah diperiksa, dilanjutkan dengan doa sambil mengusap punggung anaknya. Ya begitu saja yang dilakukan sang dokter. Senyum, sapa, salam, ya. Jadi sapaan yang hangat. Ini adalah amal yang amat sangat terpuji. Dan jika dilakukan dengan niat yang tulus dari hati, pasti diterima dengan hati juga. Dan jika ini dilakukan terhadap orang-orang yang sakit seperti pasien-pasien yang datang, dan itu dilakukan oleh seorang dokter, luar biasa. Ternyata perilaku yang tadi itu membuat nyaman, sehat, dan membantu pemulihan kepada sang pasien. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqotun. Senyummu pada saudaramu adalah sodakoh untukmu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari situ nampak yang senyum dapat sodakoh, yang melihatnya dapat kenyamanan. Benar baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat, ikhwan fillah. Kalau sang dokter itu sore itu pasiennya ada 50 misalnya saja. Tak lebih atau tak kurang dari 50 misalnya. Berarti sang dokter bersama perawatnya sudah bersodakoh sebanyak 50 kali. Bagaimana dengan kita? Ya khudillah, selamat mencoba. Moga-moga kita pun mampu melakukan hal yang sama. Karena ternyata itu adalah sodakoh yang luar biasa. Besar nilainya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.